Hai guys, kembali lagi bersama saya di Sampau Film. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya, amin. Pada kesempatan kali ini, Sampau Film akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang berjudul Power Gun Milkshake. Dikarenakan judulnya cukup dibilang sangat sulit untuk disebutkan, jadi itu saja yang saya sebutkan. Film ini berkisahkan mengenai seorang pembunuh bayaran yang bernama Sam, yang ditugaskan untuk membunuh seorang pria bernama David karena telah mencuri sejumlah uang dari perusahaan tempat Sam bekerja, yaitu The Frame. Sebagai seorang pembunuh bayaran profesional, tugas tersebut jelas bukanlah hal yang sulit bagi Sam. Namun ketika mengetahui bahwa David mencuri uang tersebut untuk digunakan sebagai tebusan bagi putrinya Emily yang sedang diculik, hati Sam kemudian tergerak untuk membantu. Bagaimanakah keseruan dari kisah sang pembunuh bayaran ini? Daripada tidak penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Tidak lupa saya sampaikan, jika kalian suka dengan konten-konten dari Sampau Film, silakan subrek saja. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang ada dalam misi dari sebuah perusahaan. Adegan pun sempat sekilas memperlihatkan wanita itu ingin menembak sekelompok orang, sebut saja itu musuhnya. Scene pun berpindah, yang dikembalikan lagi ke wanita yang kita lihat barusan. Ini parasnya. Wanita ini bernama Sam. Dia adalah seorang pembunuh bayaran dari perusahaan The Frame. Di sela waktu istirahatnya, Sam ingin melanjutkan luka jahitannya. Tapi tiba-tiba, Sam mendapatkan telepon dari atasannya yang menyuruh datang ke sebuah restoran. Singkat waktu, Sam pun pergi ke restoran yang telah ditentukan dan dia mengingat saat dirinya menunggu ibunya 15 tahun lalu di restoran itu. Ya, ternyata ibu Sam ini adalah seorang pembunuh bayaran juga di perusahaan tempat sekarang Sam bekerja, yaitu The Frame. Sam mengingat saat ibunya datang ke restoran itu. Panggil saja ibunya Sam ini Scarlett. Yang rupanya ibu Sam ini baru selesai menyelesaikan misinya yang habis membunuh seseorang. Setelah duduk dan sedikit mengobrol, ibu Sam mengatakan bahwa dirinya akan pergi untuk sebuah misi dan akan meninggalkan Sam untuk sementara waktu. Sam akan dititipkan ke orang kepercayaan ibunya yang bernama Nathan. Setelah perbincangan itu, mereka pun minum jus bersama. Kita anggap saja yang Sam minum itu adalah jus. Scarlett pun pergi ke kamar mandi untuk sesaat. Tapi sialnya, sisa darah yang ada di tangan Scarlett tertinggal di gelas. Kemudian datanglah sekelompok mafia yang bertujuan mencari keberadaan Scarlett. Salah satu mafia itu melihat ada sebercak darah yang tertinggal di gelas Sam. Dia pun langsung menyadari bahwa Sam adalah anak dari Scarlett. Pria itu menanyakan keberadaan di mana ibunya berada. Jelas saja Sam tidak akan mengatakan posisi ibunya. Sesaat pria itu melukai pipi Sam, Scarlett pun tiba. Close your eyes, baby girl. Yang setelah semuanya selesai, Scarlett pun pergi dan meninggalkan Sam. Setelah Sam berhenti mengingat kejadian masa lalu yang ia lalui bersama ibunya, datanglah seorang pria botak. Ini mukanya. Pria ini bernama Nathan, orang kepercayaan ibunya Sam untuk menjaga Sam. Sekaligus Nathan ini adalah orang yang memerintahkan tugas Sam sekarang untuk menyelesaikan misi-misinya. Sam di sini menceritakan kalau di dalam misinya barusan dia bukan cuma membunuh 4 orang, tapi dia juga diserang sejumlah kelompok mafia yang juga menyerangnya seperti yang kita lihat di awal film tadi. Botak pun sedikit menyayangi kondisi itu, yang seharusnya pembunuhan ke sekelompok mafia itu tidak terjadi karena bisa menimbulkan masalah besar. Botak pun memperingati Sam, lain kali lakukan apa yang diperintahkannya saja. Jika ada kelompok mafia yang ingin membunuh Sam, itu tidak masalah baginya. Yang penting lakukan sesuai perintah. Dari sini bisa kita nilai betapa busuknya otak si botak ini ya. Dan Sam pun terlihat santai menanggapi perkataan yang baru saja Nathan katakan itu. Sam berkata kepada si botak, apakah pertemuan mereka itu hanya untuk menceramahi Sam saja? Jelas tidak, jawab si botak, dan ada hal yang lebih penting. Nathan di sini memiliki misi baru untuk Sam, yaitu untuk mengambil kembali uang perusahaan mereka yang dicuri oleh seseorang. Apapun yang terjadi, uang itu harus kembali utuh ke perusahaan The Frame. Sam pun siap mengerjakan misi tersebut. Singkat waktu, kita diperlihatkan kembali ke sekelompok mafia yang tengah menyelidiki kematian anak buahnya. Yang kita tahu kelompok ini modar karena mereka mencoba menyerang Sam. Sialnya bagi Sam, ternyata salah satu yang mati di situ adalah anak dari bos mafia yang besar namanya. Sebut saja nama dia ini Asep.
Asep menyuruh semua anak buahnya untuk membawakan kepala orang-orang yang telah membunuh anaknya itu. Singkat waktu, scene dipindahkan kembali ke Sam yang terlihat mengunjungi sebuah perpustakaan. Sam di sini berniat ingin menukarkan buku-bukunya ke perpustakaan itu. Tapi untuk menukarkan buku di situ bukanlah hal yang mudah. Sam pun ditanyakan oleh seorang ibu penjaga perpustakaan itu. Panggil saja ibu ini, Ibu Nita. Bu Nita menanyakan kepada Sam apakah dia memiliki kartu perpustakaan. Jelas saja Sam tidak punya. Kemudian Bu Nita itu mengatakan sepertinya dia mengenal Sam dan pernah melihat Sam sebelumnya. Sam pun menjawab kalau dirinya memang pernah ke tempat itu bersama ibunya dulu. Mendengar perkataan Sam itu, Ibu Nita langsung membawa Sam ke ruangan bawah tanah. Bu Nita meminta izin dulu ke atasannya bernama Bu Anna sebelum meminjamkan buku. Ini parasnya. Tak lupa mereka juga memanggil salah satu rekan di sana yang saya beri nama Bu Linda. Dikarenakan meminjam buku di sana bukanlah hal yang mudah, Sam pun baru memperkenalkan namanya. Ketika itu juga barulah ibu-ibu di perpustakaan itu mengenal Sam. Yang tak lain ibunya Sam, Scarlett, adalah teman mereka yang sering meminjam buku di sana. Bu Linda pun menanyakan, apa kabar Scarlett sekarang? Sam pun menjawab bahwa dia tidak pernah bertemu ibunya selama 15 tahun. Singkat waktu, mereka pun langsung memeriksa senjata yang Sam miliki untuk ditukarkan. Dari senjata-senjata itu, mereka bisa membaca karakter dan tipe dari Sam ini. Dengan begitu bisa mereka tukarkan dengan senjata yang pas untuk karakter Sam sendiri. Senjata yang pas untuk karakter Sam pun diberikan. Singkat waktu lagi, Sam pun langsung menjalankan misinya. Sam memasuki sebuah hotel dan menuju ke sebuah kamar. Terlihat Sam di sini dengan mudah menodongkan senjatanya ke pria yang telah mencuri uang dari perusahaan The Frame. Sebelum menembak pria itu, Sam mengatakan kalau dia lagi tidak mood untuk membunuh dan Sam hanya datang untuk merebut kembali uang yang telah diambil orang itu. Tapi sebuah dering HP tidak berhenti berbunyi yang membuat Sam sangat terganggu. Sam ingin menembak handphone itu, tapi ditahan langsung oleh sang pria yang bernama David ini. Dan tak sengaja atau disengaja, Sam pun langsung menekan pelatuk pistolnya itu. Dan sebuah peluru pun bersarang di perutnya David. Di saat pria itu sekarat, dia pun sempat menjawab teleponnya. Betapa terkejutnya Sam bahwa ternyata tujuan pria itu mencuri uang dari perusahaannya hanya untuk menyelamatkan putrinya yang sedang diculik. Dikarenakan para penculik meminta tebusan dengan terpaksa bapak satu orang anak itu mencuri. Dalam keadaan yang sangat sekarat, pria itu pun meminta Sam untuk selamatkan putrinya. Tak pikir panjang, Sam yang kita lihat barbar ternyata masih memiliki hati yang lembut dan mau menolong orang lain dalam kesulitan. Dan sekarang Sam keluar dari misinya, yang awalnya hanya ditugaskan untuk mengambil uang dan sekarang menjadi misi penyelamatan. Biasalah, Sam memang selalu keluar dari peraturan yang telah diperintahkan. Sam pun mengantarkan pria yang baru dia tembak tersebut ke sebuah rumah sakit. Sam menelpon dan melaporkan ke Botang kalau ada perubahan rencana dan menjelaskan kejadian yang sesungguhnya ke Nathan. Sam meminta waktu setengah jam untuk menyelamatkan anak itu dan membawa uangnya kembali ke Nathan. Nathan pun terlihat kesal dengan ucapan Sam karena dia tidak peduli dengan apa yang terjadi kepada orang lain. Dan Nathan pun memerintahkan 3 anak buahnya untuk merebut uang yang ada di tangan Sam. Nathan menyuruh mereka bertiga untuk berunding dengan Sam. Nathan menyuruh mereka untuk tidak menggunakan pisau apalagi senjata saat membujuk Sam, dikarenakan Sam bukanlah orang yang mudah untuk dijinakkan. 3 orang itu pun langsung bergegas mengejar Sam. What the hell are you waiting for? Go! Setelah 3 orang suruhan Nathan itu pergi, masuklah seorang wanita yang gondrong dan memberitahukan sebuah masalah besar ke Nathan. Kalau salah satu orang yang Sam bunuh di awal film adalah anak Asep. Ya, kalian tahu ya Asep, tidak mungkin kalian lupa Asep. Setelah mendengar hal itu, situasi perusahaan Nathan pun menjadi semakin kacau. Singkat cerita, kembali ke Sam yang telah bernegosiasi dengan penculik anak lewat sebuah telepon. Di sini Sam disuruh para penculik untuk menggunakan pakaian baru yang ada di dalam tempat itu. Kemudian kepala dari penculik itu menyuruh Sam untuk pergi ke seberang jalan dengan membawa uang. Waktu Sam hanya diberikan 10 menit saja. Sam pun menuruti permintaan penculik itu. Tapi masalahnya ada sedikit kendala yang menghambat waktu Sam. Yang tak lain adalah 3 orang suruhan Nathan yang telah sampai dan siap menyerang Sam. Mau tak mau, Sam pun harus mengeluarkan sedikit skillnya untuk menghabisi orang-orang suruhan Nathan tersebut. Baku hantam pun lagi-lagi terjadi. Setelah Sam berhasil menumbangkan satu persatu orang suruhan Nathan itu, Sam pun langsung berlari untuk pergi ke lokasi yang telah ditunjukkan.
Singkat cerita, Sam pun sampai. Sang penculik menyuruh Sam mendorongkan koper uang yang Sam pegang. Dengan imbalan anak itu dibebaskan, Sam pun melakukannya. Setelah para penculik itu berhasil mendapatkan uang yang Sam berikan, mereka pun langsung pergi. Sam mencoba untuk mengejar mereka untuk merebut kembali uang yang telah mereka ambil. Tapi sayangnya mereka telah kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Dan tololnya si penculik ini, salah satu dari mereka mencoba berkhianat. Dia pun bermaksud membawa uang itu sendiri dan membunuh rekannya satu persatu. Namun salah satu dari penculik itu melakukan perlawanan dan terjadilah baku tembak yang menyebabkan keduanya dalam kondisi terdesak. Saat salah satu dari mereka ingin melemparkan bom, naasnya dia langsung ditembak dan bom itu jatuh dalam keadaan siap meledak. Dan ketika salah satu penculik yang menang itu tadi ingin mencoba meraih koper, bomnya pun meledak. Sial sekali nasib penculik itu, yang niatnya mau untung banyak. Rp1.000 pun gak dapat, hanya kematian yang terlihat. Melihat hal itu, Sam pun langsung pergi. Karena jumlah uang di koper itu gak mungkin sama lagi setelah ledakan bom barusan. Sam pun membawa anak itu ke sebuah rumah sakit tempat ayah dari anak itu dirawat. Tapi sayangnya, ayah dari anak itu telah wafat karena terlalu banyak kehabisan darah. Anak itu kita panggil saja dengan Emily. Singkat waktu, sialnya 3 orang suruhan Nathan juga datang ke rumah sakit itu untuk meminta pertolongan dokter. Dokter rumah sakit itu memberitahukan bahwa wanita yang membuat mereka babak belur ada di rumah sakit itu juga. Ketika itu juga 3 orang itu mengatakan bahwa mereka akan membayar dokter dengan uang yang banyak jika berhasil membuat Sam lemah dengan obat. Dokter bejat itu pun seketika langsung menunjukkan sebuah cairan pelumpuh yang dimana cairan itu jika disuntikan ke tangan seseorang akan membuat tangannya hilang kendali untuk sesaat. Dokter pun mencoba menemui Sam dan membawa cairan yang telah ia siapkan. Ketika sang dokter bejat itu mencoba menyuntikkan cairan itu ke Sam, tapi Sam tidak mau. Dokter pun terus memaksa dan sampai pada akhirnya Sam pun terkena suntikan itu dan membuat kedua tangannya kehilangan kendali. Setelah dokter keluar dari kamar itu, dia pun memberitahukan kepada ketiga suruhan Nathan itu untuk segera menyerang Sam. Tanpa berlama-lama mereka bertiga pun langsung menuju ke kamar Sam berada. Sam pun menyuruh Emily untuk menempelkan pistol dan pisau ke tangannya dengan menggunakan sebuah plaster. Ketika 3 orang itu mendekati ke ruangan Sam, Sam pun langsung keluar dan menggunakan bangku besi sebagai tameng di belakangnya. Baku hantam pun kembali terjadi lagi. Singkat cerita, dengan susah payahnya Sam mengalahkan mereka bertiga dengan hanya mengayun-ngayunkan tangannya sambil menembak. Ketika 2 di antaranya telah modar dihantam Sam pun berusaha menumbangkan si gendut yang ada di kursi roda. Ketika gendut ingin menembak Sam, untungnya peluru shotgunnya habis dan dia pun mencoba reload kembali, tapi sayang shotgunnya tidak memiliki skin dan waktu reloadnya pun lama. Sam pun langsung menjatuhkan sebuah kaca besar berbentuk gigi pas di kepala si gendut dan gendut pun juga modar. Setelah berhasil memberesi semua itu, Sam pun mengangkat telepon dari Nathan. Nathan menjelaskan kepada Sam kalau Sam tidaklah di bawah perlindungan perusahaan The Frame lagi. Nathan juga mengatakan kalau Sam telah salah membunuh orang atas insiden yang terjadi beberapa hari yang lalu, yang dimana Sam membunuh anak seorang mafia besar yang tak lain adalah anaknya Asep. Dan sekarang Sam tengah dicari oleh semua anak buahnya Asep. Sam pun menegaskan bila dia berhasil keluar dari situasi itu hidup-hidup, dia akan mendatangi Nathan yang ia anggap bersalah karena semua yang Sam lakukan dalam misi sebelumnya adalah dari perintahnya Nathan. Setelah selesai dengan Sam, Nathan pun menelpon Asep dan mengatakan kejadian yang sebenarnya kepada Asep, bahwa yang membunuh anak Asep adalah Sam. Dan Sam tidak lagi bekerja di bawah perusahaan The Frame. Jadi dengan begitu perusahaan The Frame aman dari serangan perusahaan yang Asep miliki. Tidak hanya itu, Nathan pun memberitahukan lokasi keberadaan Sam kepada Asep. Asep pun langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk membunuh Sam. Kembali ke Sam dan Emily. Sam meminta bantuan ke Emily untuk menyetir mobil. Selama keadaan tangan Sam belum bisa dikendalikan, maka Sam ingin Emily bisa membantunya. Emily pun mau untuk membantu Sam dan dengan secara mendadak mengendarai mobil dengan arahan Sam yang menginjak gas tersebut. Di sela perjalanan mereka tidaklah aman dikarenakan anak buah dari Asep telah dikerahkan untuk membunuh Sam. Tapi untungnya mobil Sam itu memiliki kaca anti peluru. Dengan begitu Sam dan Emily aman selama berada di dalam mobil.
Mereka pun terus lari dari kejaran para pembunuh itu. Sam yang pintar dan berpengalaman dalam membunuh dan juga ahli dalam strategi, dia langsung menyuruh Emily untuk menyetir mobil sedikit barbar. Di sini mereka berhasil menyingkirkan para pembunuh satu persatu. Bisa dibilang Emily di sini sangat gigih dalam membanting setir ya, padahal baru pertama kali memegang setir. Singkat waktu, setelah Sam dan Emily mengira telah memberesi semua pembunuh itu, ternyata masih ada satu pembunuh yang membuntuti mobil mereka. Atas hal itu, posisi Sam lagi-lagi diketahui oleh para bawahan Sam. Sam pun memasuki rumah yang telah ia tuju. Dan betapa terkejutnya Sam saat mengetahui ternyata selama ini Scarlett ibunya bersembunyi di bangunan itu. Scarlett pun langsung menyuntikkan penawar obat, membuat tangan Sam bisa dikendalikan kembali. Setelah sedikit pembincangan antara ibu dan anak itu, tiba-tiba Emily melihat sekelompok penjahat yang ada di luar rumah. Mereka pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu dengan memasuki sebuah lift. Tapi ternyata, setelah pintu lift terbuka, semua penjahat telah menunggu mereka di ruangan yang seharusnya ada di tempat keluar untuk Sam dan ibunya. Mereka pun langsung menutup kembali lift itu dan mencoba melewati jalan lain. Untungnya Scarlett memiliki jalan rahasia untuk keluar dari tempat itu, yang langsung dengan mudah disusul oleh semua penjahat yang mengejar mereka. Setelah berhasil keluar dari rumah besar itu, Sam berniat ingin menemui ibu-ibu di perpustakaan. Sejenak Scarlett menahannya, karena Scarlett berpikir mereka tidak akan mau membantu dikarenakan kepergian Scarlett yang cukup lama tanpa meninggalkan pesan untuk teman-temannya itu. Sam pun tetap dengan prinsipnya, mau gak mau Scarlett pun harus mengikuti langkah dan tujuan Sam. Setelah mereka masuk ke perpustakaan itu, mereka pun langsung disambut oleh para ibu-ibu perpus. Yang terlihat sangat marah di sini adalah Ibu Anna. Sambil memegang shotgun tanpa skin, dia mengatakan kalau Scarlett adalah sosok hantu. Karena Bu Anna merasa kesal kepada Scarlett yang pergi tanpa meninggalkan pesan atau surat sedikit pun. Di sela perbincangan itu, Sam pun mengatakan kalau mereka bertiga tidak memiliki tempat untuk pergi dan berharap Bu Anna dan teman-temannya bisa membantu mereka dan menyelamatkan anak kecil yang mereka bawa. Singkat waktu lagi, Bu Linda pun menyadari kalau ada orang yang berada di luar perpustakaan mereka. Semuanya pun langsung bergegas untuk masuk ke ruangan bawah tanah, tapi tidak dengan Sam, karena Sam ingin bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan tanpa melibatkan orang lain. Setelah semuanya masuk ke ruang bawah tanah, Sam pun membuka buku satu persatu guna mencari sebuah pistol atau alat lainnya untuk melakukan perlawanan. Tapi sayang, Sam hanya menemukan sebuah pisau kecil. Tapi cukuplah untuk sementara dikarenakan Sam sangat ahli dalam berbagai menggunakan senjata jenis apapun. Sam di sini masih mencoba bersembunyi. Tapi sialnya, penjahat itu mengetahui keberadaan Sam dan baku hantam pun tak terhindari lagi. Sam harus berusaha menumbangkan satu demi satu para penjahat itu. Tapi naasnya lagi, dikarenakan para penjahat itu nggak bisa diajak by one dan malah membawa kawan yang sangat banyak, Sam pun langsung dikeroyok massa. Di saat yang sangat menyakitkan bagi Sam itu, datanglah sosok pahlawan di dalam hidupnya, yang tak lain adalah ibunya sendiri, yang datang dengan menggunakan double vector yang kita tahu kalau di game Free Fire itu adalah senjata yang memiliki damage yang sangat tinggi melebihi shotgun. Setelah selesai memberesi beberapa penjahat, Scarlett memberikan Sam beberapa buku yang terdapat senjata di dalamnya. Mereka mencoba berlindung di sebuah meja sambil menunggu musuh yang akan datang lagi. Di sisi lain, Ibu Anna melihat dari sebuah CCTV dan ternyata di luar mereka melihat para penjahat semakin banyak dan menghancurkan perpustakaan yang mereka miliki. Atas hal itu, Ibu Anna merasa tidak terima dengan penghancuran perpustakaannya yang susah payah ia berdirikan. Sebelum pergi, Bu Anna pun sempat menanyakan kepada teman-temannya apakah mereka setuju dengan niat Bu Anna itu. Bu Linda dan Bu Nita pun setuju dengan niat dari Bu Anna itu, termasuk si bocil yang juga mengatakan iya. Mereka pun menyusun rencana. Bu Anna dan Bu Linda pergi keluar, sedangkan Bu Nita disuruh tetap di ruangan untuk menjaga Emily. Singkat waktu lagi, berganti ke Sam dan ibunya lagi. Di sini Sam dan ibunya berhasil menumbangkan satu demi satu para penjahat itu. Dalam keadaan sulit, peluru mereka pun habis. Scarlett dan Sam pun berniat menggunakan senjata apa adanya. Untung dan untung, bantuan pun datang dari Bu Linda dan Bu Anna, yang langsung menghujankan peluru M4-nya ke arah para penjahat itu. Dan tugas Bu Anna di sini untuk membutakan penglihatan para penjahat dengan bom asap. Setelah target dilumpuhkan dengan bom asap, mereka pun berpencar guna mengalihkan para penjahat. Sam dan ibunya pun langsung keluar dan menghabisi kelompok yang ada di dalam ruangan perpustakaan itu. Sedangkan Bu Anna dan Bu Linda
berhadapan dengan beberapa yang tersisa di dalam ruangan yang berbeda. Tapi sialnya, dengan Bunita, dia harus berhadapan dengan pemimpin dari kelompok penjahat itu. Ya bisa dibilang dia yang paling memiliki damage yang paling besar antara penjahat lainnya. Bunita yang harus menerima sebuah tembakan di dadanya, tapi beliau masih bisa melawan dan menumbangkan penjahat itu, walaupun pada akhirnya nyawanya pun harus hilang demi menyelamatkan seorang bocil dan rekan-rekannya. Tapi sialnya lagi, mereka kehilangan Emily, yang dimana ternyata salah satu bawahan Asep berhasil menculik Emily. Singkat cerita lagi, mereka semua pun pulang ke markas persembunyian mereka. Dan di pagi harinya mereka memakamkan Bunita yang telah wafat. Setelah pemakaman selesai, terdengar sebuah telepon yang ternyata panggilan itu dari Bang Asep yang mengancam dan menyuruh Sam datang ke restoran. Jika tidak, maka Emily akan mereka bunuh. Sam pun datang ke sebuah restoran yang telah ditentukan. Dengan sedikit perbincangan, Bang Asep mengatakan kepada Sam bahwa dia akan melakukan hal yang lebih buruk dari sekedar membunuh, karena Sam telah berani membunuh anak yang sangat ia sayangi. Dan Asep berjanji juga Sam akan dibuatnya menderita lebih dari apa yang Sam pikirkan. Sam pun sempat mengatakan perkataan maaf karena hal tersebut. Sam hanya meminta lepaskan Emily, tapi si kampret Asep belum mau melepaskannya karena Asep mau Emily menyaksikan penyiksaan yang akan Asep lakukan kepada Sam. Tapi tiba-tiba Ternyata Scarlett dan timnya pun tiba dengan mendodongkan senapang mereka ke kepala Asep. Scarlett menyuruh Sam untuk pergi dan membawa Emily. Kemudian Scarlett dan teman-temannya pun menghabisi Asep dan semua anak buahnya dengan sangat brutal. Singkat waktu, Sam pun mendatangi Nathan dengan menyuruh Emily untuk langsung tatap muka dengan Nathan. Sam menyuruh Nathan mengucapkan kata terima kasih kepada Emily karena dengan adanya Emily, Nathan dan semua anak buahnya yang bekerja di perusahaan The Frame tidak jadi dibunuh oleh Sam dan tim-timnya. Dikarenakan misi Sam telah selesai, film pun berakhir. Bagaimana? Cukup seru bukan filmnya? Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah tetaplah berjalan di atas kebenaran walaupun harus melanggar aturan yang telah ditetapkan, karena kebenaran harus tetap ditegakkan. Saya Sampah Film undur diri. Bye.